Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas terkait dengan mutasi haji ya. Sebelum nanti ke perlengkapan haji, kita ke mutasi haji dulu. Ya, ini ada permintaan dari subscriber channel saya. Jadi ini akan coba saya bahas ya. Tidak terlalu banyak, tapi ini penting karena masa tunggu itu kan sangat lama ya, sangat lama. Kemungkinan terjadi perpindahan, pindah kerja, pindah domisili, mungkin tadinya didaftarkan masih belum berkeluarga, kemudian punya istri, bagaimana cara mutasinya seperti itu ya. Jadi kali ini saya akan coba bahas terkait dengan mutasi haji teman-teman sekalian ya. Baik, saya akan masuk ke mode slide teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, saat ini saya sudah ada di mode slide ya. Saya akan bahas episode 1.4 tentang mutasi jamaah haji ya. Selanjutnya saya akan bahas terkait dengan perlengkapan haji. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, ini aturan umumnya teman-teman sekalian. Pertama, mutasi jamaah haji itu bisa dilakukan dengan catatan pertama, tempat duduk di pesawat dalam satu kloter masih memadai. Ya, satu kloter itu rata-rata 400 orang, teman-teman sekalian ya. Jadi ketika kemarin menggunakan pesawat yang kecil, itu tidak sampai 400, jadi satu kloter hanya 380, 350 sampai 380. Tapi ada juga yang menggunakan pesawat-pesawat besar seperti pesawat Saudi Airlines itu besar, itu kapasitasnya bisa 450 penumpang. Ya, jadi kalau kapasitas tempat duduknya penuh, ya teman-teman melakukan mutasi itu ditolak, ya karena nggak ada tempat duduknya gitu maksudnya ya. Yang kedua adalah kesiapan dokumen dan visa. Kalau teman-teman dokumennya udah siap, paspor juga sudah ada, tinggal nanti visa diurus sama teman-teman Kementerian Agama, itu bisa cepat. Tapi kalau dokumen teman-teman belum lengkap gitu ya, yang dipersiapkan itu bisa menghambat teman-teman untuk mutasi ke kota atau tempat lain ya, gitu. Kemudian batas pengajuannya. Batas pengajuan mutasi jamaah haji adalah mulai pelunasan BPIH. Jadi BPIH-nya dilunasi dulu, kemudian usulkan mutasi jemaah haji gitu ya. Nanti pelunasan ini sebagai syarat dia mutasi ya. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya itu nanti ditentukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan di sana ya. Mulai permohonannya sejak pelunasan ya, kemudian batas akhirnya ditentukan oleh kantor Kementerian Agama. Kemudian mutasi ini tidak diperkenankan kalau alasannya gabung dengan KBIH. Ya, misalkan saya di kota, KBIH-nya di kabupaten. Saya pindah tuh mutasi karena KBIH-nya di kabupaten. Itu nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh karena alasan KBIH. Tapi ada alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan. Nanti kita bahas ya. Kemudian berikutnya, jamaah haji reguler tidak dapat mutasi ke haji khusus. Nggak bisa ya teman-teman ya. Bisanya teman-teman daftar haji khusus, nanti haji regulernya dibatalkan, uangnya dikembalikan. Itu yang bisa. Tapi kalau langsung mutasi, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang membatalkan haji regulernya karena masa tunggunya lama. Kemudian beliau daftar ke haji khusus. Ya. Jadi daftar dulu ke haji khusus, nanti dapat nomor porsi haji khusus, baru haji regulernya dibatalkan dan uang pendaftarannya nanti dikembalikan 100% ya. Kemudian berikutnya, jamaah haji yang mutasi
ya. Ini mutasinya sudah disetujui nih, tapi menunda keberangkatan. Ya misalkan tahun ini mutasi nih, ya harusnya kan berangkat 2024 tuh, tapi ditunda dengan alasan berbagai hal lah ya. Nah nanti pelunasannya harus di tempat asal, tidak bisa di tempat yang baru, ya, karena masih terdaftar di kantor Kemenak yang lama. Nanti mengajukan lagi mutasi gitu ya, bolak-balik. Ya tapi itu aturannya teman-teman ya, kita ikuti saja. Baik, selanjutnya. Nah ini dokumen persyaratannya teman-teman ya. Mutasi karena penggabungan suami dan istri. Ya, dulu waktu daftar masih bujangan, ya, istri juga masih single, ya, ketika akan berangkat pengen digabung gitu ya. Ini mutasi mahram ya, bisa juga karena penggabungan suami dan istri. Nah, nanti itu bisa digabung, syaratnya adalah surat nikah atau akta nikah. Ya, syaratnya. Kemudian penggabungan anak dan orang tua. Itu bisa juga. Nanti syaratnya adalah kartu keluarga dan akta kelahiran. Ya, akta kelahiran ini untuk membuktikan bahwa dia memang anaknya jamaah yang akan digabung ini gitu ya. Jadi tidak salah orang gitu ya, tidak salah orang. Kemudian berikutnya karena perpindahan tugas atau dinas ya. Syaratnya adalah SK mutasi kerja dari kantor yang bersangkutan. Berikutnya, mutasi diperkenankan karena perpindahan domisili ya. Perpindahan KTP-nya ganti gitu kan, atau perpindahan domisili rumahnya pindah gitu kan. Itu syaratnya adalah surat keterangan domisili dari kelurahan dan kecamatan domisili baru. Ya, harus ada surat keterangan domisili ya. Ini 4 perpindahan ini, 4 mutasi ini yang diperkenankan. Di luar ini tidak diperkenankan. Ya, termasuk tadi yang pindah tempat, pindah kloter karena ikut KBIA itu nggak boleh ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini syarat-syaratnya teman-teman, permohonannya ya. Yang pertama, membuat surat permohonan mutasi dari calon jemaah haji ya. Nanti draftnya, contohnya itu teman-teman bisa minta di kantor Kementerian Agama. Yang kedua, surat pernyataan mutasi dari calon jemaah haji. Kalau surat permohonan tidak pakai meterai, tapi kalau surat pernyataan itu nanti pakai meterai ya, meterai yang Rp10.000 ya, karena ini sifatnya surat pernyataan ya. Kemudian dokumen lainnya adalah fotokopi BPIH pelunasan. Nah, tadi yang di awal disebut dilunasi dulu baru usul mutasi ya. Jadi pelunasan itu sebagai syarat untuk pengajuan mutasi. Kemudian fotokopi KTP, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dan ini yang dokumen pendukung, kalau dia pindah kerja syaratnya adalah surat mutasi kerja. Kalau penggabungan bisa buku nikah, penggabungan karena suami istri ya, atau bisa juga penggabungan karena anak dan orang tua ya. Itu akta kelahiran. Kalau pindah domisili ya, dokumennya adalah surat keterangan domisili dari tempat yang baru ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini prosedurnya teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau mutasi antar kota kabupaten itu diatur oleh Kemenak setempat ya, Kemenak kabupaten dan kota. Jadi silakan teman-teman datang ke kantor Kemenak di kabupaten kota, tanyakan nanti persyaratannya seperti apa, pengajuannya seperti apa ya. Kemudian yang kedua, mutasi antar provinsi tapi masih satu embarkasi ya, istilahnya nanti penerbangannya sama, kloternya sama, embarkasinya sama. Sebagai contoh, Jawa Barat dulu itu embarkasinya cuma satu, hanya di Bekasi ya. Sekarang ada juga embarkasi yang di Kertajati ya. Kalau dulu di Bekasi. Jadi yang Jawa Barat semua itu karena satu embarkasi ya, walaupun antar provinsi masih satu embarkasi, dia masuknya ke
kriteria yang kedua ini. Misalkan lagi embarkasi Solo, ya Jogja ikutnya embarkasi Solo. Ya kalau pindah dari Jogja ke Solo itu kan antar provinsi ya, antar provinsi, tapi masih satu embarkasi seperti itu. Jadi mengajukan surat permohonannya ke kantor Kemenag Kabupaten Kota, tempat di mana terdaftar. Kemudian nanti Kemenag Kota akan mengklarifikasi dan memverifikasi berkas. Selanjutnya, teman-teman di kantor Kemenag Kabupaten Kota akan membuat surat permohonan mutasi ke Kanwil Kemenag Provinsi. Nanti beserta berkas-berkasnya dikirim, ya. Kemudian Kanwil Kemenag Provinsi akan membuat surat permohonan mutasi ke Kanwil Kemenag Provinsi tujuan. Ya, seperti itu. Tapi ini sekarang modelnya bukan manual, teman-teman sekalian. Modelnya sudah elektronik, jadi cepat. Jadi nggak usah nunggu dikirim pakai pos, kelamaan nanti ya. Jadi ini insya Allah prosesnya cepat. Baik, selanjutnya. Nah ini yang perpindahannya agak jauh ya, antar provinsi, antar embarkasi. Jadi embarkasinya beda tuh. Ya, kalau embarkasinya beda, ya nanti BPIH atau BP-nya bisa berbeda teman-teman sekalian. Ya, misalkan teman-teman dari Jogja katakan ya, Jogja pindah ke Jakarta embarkasinya. Itu Jakarta lebih murah daripada di Jogja gitu kan. Nanti karena dia lebih murah, nanti ada pengembalian. Beda halnya misalkan dari Jakarta pindah ke Surabaya gitu. Jakarta kalau nggak salah itu sekitar 50 juta waktu itu ya. Kalau Surabaya itu 52 atau 53. Berarti ada selisih. Teman-teman harus nambah gitu ya. Karena sesuai embarkasi ya. Jadi caranya hampir sama dengan tadi, cuma ini agak sedikit panjang teman-teman sekalian ya. Jadi surat permohonan ke Kemenag Kota Kabupaten itu sama permohonannya teman-teman. Nanti prosesnya adalah ada klarifikasi, verifikasi berkas. Nanti Kemenag Kota Kabupaten membuat surat ke Kanwil Kemenag Provinsi ya. Nanti Kanwil Kemenag Provinsi akan mengirim surat juga ke Kanwil Kemenag Provinsi tujuan. Nanti Kanwil Kemenag Provinsi tujuan akan membuat rekomendasi yang ditujukan ke Dirjen PHU ya, penyelenggara haji dan umroh ya. Nanti langsung ke Jakarta tuh urusannya gitu kan. Jadi nanti ujung-ujungnya teman, apabila disetujui, jamaah mengisi SPPH baru di kantor Kemenag Kabupaten Kota tujuan. Kenapa Pak bikin SPPH baru? Karena nilai BP-nya berbeda gitu ya. Jadi kalau Jakarta sama Jogja ya biar kelihatan jauh, biar kelihatan beda ya. Jakarta sekitar 50, Jogja itu berapa? Surabaya lah ya. Surabaya itu sekitar 52 atau 53 juta. Ya, selisihnya hampir 3 juta ya. Jadi teman-teman harus nambah. Lain halnya kalau teman-teman dari Surabaya tapi masuknya embarkasi di Jakarta, itu nanti ada pengembalian ya. Karena kelebihan pembayaran BP ya. Itu teman-teman sekalian. Baik, itu gambaran sekilas tentang mutasi ya teman-teman ya. Jadi catatannya, mutasi bisa diusulkan kalau BPIH-nya sudah lunas gitu. Jadi pelunasan itu sebagai syarat pengajuan mutasi. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya ke depan saya akan bahas terkait dengan perlengkapan haji. Ya, nanti perlengkapan haji akan saya bagi ke dalam 3 sub judul. Ada koper besar, ada koper sedang, ada tas paspor. Masing-masing isinya apa saja. Jadi teman-teman nanti langsung bisa setting tuh kan. Ada isinya baju, ada macam-macam gitu kan. Jadi supaya pas gitu ya, teman-teman. Baik. Itu teman-teman sekalian ya, terkait dengan mutasi, materinya tidak banyak ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mutasi gitu ya, karena ada perpindahan tugas, perpindahan domisili dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.